Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang klarifikasi sporozoa. Ikut anggota dari kelompok 9. 1. Syahluda Bayanti, 2. Tina Nur Angelina, 3. Feliana Priska, 4. Winda Saifullah, 5. Yuni Nur Hayati, 6. Dia Kamelia, dan 7. Nirmala Septiani Awalia. Pengertian sporozoa. Sporozoa berasal dari bahasa Yunani. Spor artinya biji, zoa artinya hewan. Sporozoa adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak dan memiliki bentuk seperti spora pada salah satu tahap dalam siklus hidupnya. Sporozoa merupakan sel infektif sangat kecil yang disebut sporozoid. Salah satu ujung selnya, atau apex, memiliki organel-organel kompleks berfungsi untuk menembus sel dan jaringan tubuh inang. Sebagian besar organisme ini hidup sebagai parasit pada manusia dan menimbulkan penyakit yang serius, misalnya malaria. Klasifikasi sporozoa. Kelas sporozoa memiliki 3 sifat yang berbeda antara genus yang satu dengan genus yang lain. Perbedaan itu berupa 1. Genus sporozoa hidup di dalam sel darah merah dan memerlukan vektor biologis. Saat ini terdapat pada genus Plasmodium. 2. Genus sporozoa hidup di dalam intestinal dan tidak memerlukan vektor biologis. Sifat ini terdapat pada genus Isospora dan genus Elimer. 3. Parasit hidup di dalam sel endotel, leukosit, mononukleus, cairan tubuh, sel jaringan tuan rumah, dan belum diketahui vektor biologisnya. Sifat ini yang terdapat pada genus Toxoplasma. Bisa kita lihat gambarnya. Nah, si sporozoa itu bagian dari protozoa, dan protozoa sendiri memiliki bagian-bagiannya tertentu, seperti paramecium atau chilata, rhizopoda atau amoeba, euglena atau flagellata, dan yang terakhir sporozoa. Plasmodium sp. Plasmodium falciparum adalah protozoa parasit, salah satu spesies Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Plasmodium menyebabkan penyakit malaria. Penularannya terjadi melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Setelah digigit, Plasmodium langsung menyebar di dalam darah dan berkembang biak di dalam hati dan akan menginfeksinya. Ada 4 jenis spesies Plasmodium yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Masing-masing jenis Plasmodium menimbulkan gejala. 1. Plasmodium vivax merupakan penyebab malaria tersiana yang bersifat tidak ganas. Gejalanya adalah suhu badan panas dingin berganti-ganti setiap 2 hari sekali, 48 jam. Kedua, Plasmodium oval merupakan penyebab malaria tersiana yang ganas. Gejalanya sama dengan pada malaria tersiana. 3. Plasmodium malaria, penyebab malaria kuartana yang bersifat tak ganas. Gejalanya suhu badan panas dingin setiap 3 hari sekali, 72 jam. 4. Plasmodium falciparum, penyebab malaria kuartana yang bersifat ganas. Gejalanya suhu badan panas dingin tak beraturan. Morfologi sporozoa. Sporozoa tidak memiliki alat gerak khusus, sehingga gerakannya dilakukan dengan mengubah-ubah kedudukan tubuhnya. Seperti yang kita ketahui, sporozoa itu tidak memiliki kaki untuk berjalan atau bergerak. Jadi dia bergeraknya hanya mengubah-ubah kedudukan tubuhnya.
Terus yang kedua mempunyai spora berbentuk lonjong. Ukuran sporanya 8-11 mikron pada dinding kitin. Yang keempat mempunyai 2 kapsul polar pada anterior berpasangan bentuk labu berukuran sama terletak pada sudut subuh longitudinal dengan ujung posterior. Dari depan ujung anterior sama dengan lebar posterior. Jadi sama ya, ujung anterior sama lebarnya posterior. Dinding katupnya tidak jelas. Reproduksi sporozoa. Sporozoa bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Secara seksual dengan pembelahan biner. Pembelahan biner ini proses reproduksinya melibatkan pembelahan organisme bersel satu menjadi 2 sel individu baru yang masing-masingnya memiliki nukleus. Sedangkan aseksual dengan campuran antara gamet jantan dan betina. Nah, ini adalah siklus hidup Plasmodium sp. Siklus hidup sporozoa. Yang pertama, jika nyamuk-nyamuk Anopheles yang mengandung biji malaria, yaitu bentuk Plasmodium sporozoid, menghisap darah manusia, maka dengan air liur nyamuk memasukkan sporozoid ke dalam sirkulasi darah manusia yang dimaksud. Yang kedua, sporozoid tidak secara langsung menginfeksi eritrosit, yaitu sel darah merah, tetapi pertama-tama akan memasuki sel hati, membelah dan membentuk spermatozoid. Cepat atau lambat, spermatozoid ini kemudian memasuki sistem peredaran darah dan kemudian menginfeksi eritrosit. Dalam spermatozoid eritrosit ini, trofozoid yang pertama-tama berbentuk cincin dan kemudian berubah menjadi amoeboid. Setelah itu, pas amoeboid tumbuh menjadi zizon. Zizon membagi dan membentuk merozoid jika eritrosit ditempati. Merozoid yaitu pasien mengalami demam menyebar. Kemudian neurozoid ini menginfeksi sel darah merah baru. Dan kemudian ada siklus yang sama seperti sebelumnya. Setelah proses 1 hingga 5 proses ini disebut sizogoni berulang kali. Maka bagian dari neurozoid yang telah memasuki sel darah merah tidak lagi melakukan proses sizogoni, tetapi ada beberapa yang berubah menjadi persiapan sel-sel kelamin, yaitu makrogametosit dan mikrogametosit. Jika makrogamekosit dan mikrogamekosit berada dalam ditrosit sekaligus dipisahkan menjadi nyamuk LB. Anoplus C1 atau yang lain, maka keduanya akan menjalani hidup mereka. Merogametosit dalam tubuh nyamuk akan menjadi makrogamet yang berbentuk ovum atau telur, sedangkan mikrogametosit dalam tubuh nyamuk akan menjadi mikrogamet yaitu spermatozoid. Setelah pembelahan nukleasi diikuti oleh pembelahan sitoplasma. Spermatozoid membuahi ovum dan zigot terjadi. Zigot akan berubah bentuk menjadi okinate dan okineti, menembus dinding perut nyamuk. Dan di sana akan membesar, membulatkan dinding perut nyamuk dan menjadi okista atau berupa benjolan di dinding perut nyamuk. Dalam okista, ini sel membelah menjadi sporozoid. Jika okista
terbelah dua, ia akan pecah dan sporoid menyebar ke seluruh tubuh nyamuk. Nyamuk di kelenjar ludah mengandung sporozoid, sporazoid, dan menginfeksi manusia lagi. Selanjutnya, patogenesis. Patogenesis merupakan keseluruhan proses perkembangan penyakit atau patogen, termasuk setiap tahap perkembangan, rantai kejadian yang menuju kepada terjadinya patogen tersebut, dan serangkaian perubahan struktur dan fungsi setiap komponen yang terlibat di dalamnya, seperti sel, jaringan tubuh, organ, oleh stimulasi faktor-faktor eksternal seperti faktor mikrobial, kimiawi, dan fisis. Selanjutnya, gejala penyakit malaria. Setelah seseorang tertular penyakit malaria, biasanya akan timbul beberapa gejala tertentu. Untuk secara medis, terdapat 2 tahap gejala yang muncul, yaitu tahap awal dan tahap parah. Pada tahap awal, gejala yang muncul berupa tubuh yang naik turun dalam waktu yang singkat. Yang pertama, pada anak akan disertai dengan kejang. Yang kedua, mual dan muntah. Yang ketiga, pusing. Yang keempat, berkeringat. Dan yang terakhir, diare. Selanjutnya, tahap kedua, yaitu tahap parah. Pada gejala malaria yang sudah parah, biasanya seseorang akan mengalami pertama, suhu kejang yang lebih sering, 2, pembuluh darah pecah, dan yang terakhir, pembekuan darah. Diagnosis tromboembolisana pada keganasan tersembunyi. Pasien dengan trombosis idiopatik yang baru terdiagnosis memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terdapat keganasan yang tersembunyi. Beberapa jenis tumor ini dapat teridentifikasi melalui pemeriksaan rutin pada saat kejadian trombosis. Pencegahan. Berikut merupakan cara yang cukup efektif untuk mencegah penyakit malaria. Yang pertama, menutup tempat penampungan air yang memungkinkan nyamuk untuk berkembang biak. Yang kedua, mengubur barang bekas. Yang ketiga, mensucikan dan menghindari genangan udara di sekitar lingkungan. Yang keempat, menggunakan lotion anti nyamuk yang mengandung DEET atau diethylmide. Yang kelima, gunakan pula kelambu anti nyamuk pada tempat tidur. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengirimkan pertanyaannya dengan menyertakan nama dan kelompok masing-masing.